Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel saya Gatot Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah surahkan untuk kita semuanya. Kembali saya sampaikan sebuah pencerahan yang disampaikan oleh Sayyid Mudakori di daerah Malang, Jawa Timur. Beliau menyampaikan apa yang diketahuinya lewat kitab-kitab, buku-buku, lewat guru, ya, lewat referensi yang ada terkait bagaimana Sayyid Mudakori menyampaikan terkait dengan dzurriyyah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur Ba'alawi. Yang disampaikan semata-mata adalah sebuah kajian ilmu, ya. Bagaimana kajian tersebut harus diterima dengan tenang, dengan pikiran jernih, hati yang sabar, yang ikhlas, manakala itu kajian banyak yang kontra. Kajian tersebut dianggap sebagai pemecah belah umat, menyerang ahlul bait, ya, mendiskreditkan orang per orang, kelompok atau organisasi. Saya menggarisbawahi tidak semata-mata seperti itu, karena itu ada dasar dan kitabnya yang ditulis oleh para alim, para alamah terdahulu, yang mana mereka menyempatkan untuk menulis nasab dzurriyyah Rasulullah SAW. Sehingga tidak elok manakala ada orang per orang, kelompok yang menginginkan kajian tersebut dihentikan secara paksa tanpa ada klarifikasi, tanpa ada edukasi yang betul menurut ilmu itu sendiri. Marilah kita legowo menerima sebuah perbedaan tanpa harus mengedepankan kekerasan. Kita menerima sebuah perbedaan itu dengan hati yang betul-betul ditata, sehingga nanti Islam itu akan rahmah. Islam akan membimbing kita pada sebuah perbedaan ilmu, karena ilmu Allah itu luasnya bak samudra tak bertepi. Kedalamannya tidak bisa diukur dengan tanpa kita menyelam dan tanpa kita mengarungi. Kalau kita arungi sampai dengan belum aja sampai di tengah sudah dipaksakan harus dihentikan tanpa alasan yang jelas, maka itu sifatnya tidak mendidik masyarakat, dan nantinya orang-orang akan takut untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak video dari Sayyid Mudakori, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamat Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasab itu persoalan agama. Sebenarnya ilmu nasab tidak muncul setelah menerima iman. Justru ilmu nasab muncul sejak zaman pertama sekali Allah menurunkan ilmu tulis-menulis kepada manusia. Itu sejak zaman Idris. Namun nasab itu kalau atasnya terbagi dua. Ada nasab yang dapat ditemukan dengan urutan tulisan dari peninggalan para nabi. Ada nasab yang sampai batas akhir ke atasnya itu sebagaimana Tuhan Syarif yang sampaikan tadi. Ada orang yang bertanya, baik itu, karena tadi kaidah yang dikatakan istiqoroh atau pada syarat kitab yang sesama, yang Tuhan yang dirahmati oleh Allah. Di masa Nabi itu ahli nasab adalah yang terkenal dua orang, satu orang saya lupa, yang saya ingat satu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang mempelajari nasab sejak awal. Kedatangan tidak berkata baginda Nabi Muhammad SAW
maksud warna binofal, dan dia bisa melihat dalam diri Nabi ada kosongan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, nasab itu ada beberapa hukum. Ketika nasab berhubungan dengan hukum, maka disinilah dimaksud bahwa nasab ini adalah ilmu yang paling besar dari semua ilmu. Ya, nasab ada beberapa hukum. Nasab bisa menjadi hukum haram, nasab bisa menjadi hukum makruh. Nasab yang menjadi fardhu itu terbagi dua. Mengetahui nasab itu, tidak mengetahui nasab menjadi dosa, bahkan tidak mengetahui nasab bisa menjadi murtad. Bagaimana nasab menjadi murtad? Apabila di antara kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, mereka ragu kepada Nabi kita Muhammad SAW, apakah Nabi kita min Quraisy atau dia ragu apa Nabi kita min Al-Ajam, maka orang itu, kata ulama-ulama ahli nasab, adalah murtad. Maka wajib atas orang Islam untuk mengetahui minimal 4 nasab setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bin orang itu semua yang hafal mana? Bin Abdullah bin selesai. Sudah itu. Sekurang-kurang 4 nasab kita tahu nasab Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu teman-teman, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan barang siapa yang menisbatkan atau mengaku-ngaku dirinya bagian dari keturunan orang lain atau mengaku-ngaku nasab kepada bapak yang bukan bapaknya, maka laknat Allah atas dirinya. Itu pada riwayat ada Imam Tua kalau licin siapa artinya teman-teman, karena menisbatkan nasab diri kepada orang lain adalah perkara yang diharamkan, maka masuklah persoalan nasab minal agama Nabi daripada agama. Ketika nasab masuk daripada agama, maka undang-undang pengkajian nasab itu berhubungan dengan dua kaidah hukum asal. Yang pertama, dia menyerupai ulumul hadis. Yang kedua, dia mengisbat memakai ulumul fiqh. Artinya ilmu fikih, ilmu hadis itu sangat berhubungan dengan ilmu nasab. Jelas tidak? Nah, kalau bicara nasab, urutan nasab yang disampaikan oleh seorang kepada Rasulullah SAW, maka tidak boleh inqita daripada sana. Kalau inqita dari sana bisa dianggap itu keturunan Nabi, seluruh orang di muka bumi ini bisa menyatakan dirinya dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Contoh, Bapak bisa berinasab sama saya tanpa tulisan. Sebut aja nama Abdul Rahman bin Abdullah bin Hashim bin Abu Manaf bin apa-apalah. Sebutin ada cacat berbunyi kepada Rasulullah. Berikan nama saya tak berusaha. Asal istighfar kan. Jelas. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau istighfar di zaman saya istighfar bahwa saya benar anaknya walaupun misalkan anak itu fakultas misalkan semua istighfar memang iya itu istighfar di masa itu
bin Ali bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jelas tidak? Ada beberapa cara kita menetapkan atau mencari atau mengetahui daripada keterangan untuk menetapkan nasab. Ya. Pertama, coba buka dalam kitab ilmu nasab. Nama kitabnya Ushulul Ilmi Nasab. Nama kitabnya Ushulul Ilmi Nasab. Barangkali saya suka mengatakan nama kitab ilmu nasab adalah ilmu cakap. Ya kan? Jangan dianggap sama orang kita cuma tahu satu kita. Akhirnya kita yang saya sebutkan waktu di debat Kesultanan Banten, yang orang lain pada tahu kita itu akhirnya dikaji oleh malam itu agak ada pesantren malam pasti malam lain apa itu? Andur. Tidak tahu lah. Pokoknya saya dapat. Saya dapat kiriman. Bahasa saya itu. Nah, dalam bahasa saya itu dia menceritakan tentang tata cara isbat nasab. Sehingga di situ disebutkan bahwa tidak ada istilah dalam kitab tersebut isbat nasab itu berkesinambungan daripada istighfar Rasulullah. Padahal itu tidak rinci. Kalau dibaca rinci, syarat daripada penetapan nasab, orang yang ditetapkan nasab itu harus ada syahid, 2 orang syahid yang adil. Siapa syahid yang adil? Yang siqah. Pertanyaan, Ubaidillah, siapa yang sudah menjadi syahid atas kebenaran dia sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Tak bisa jawab. Kenapa tidak bisa jawab? Karena nasab yang kuat-kuat itu pasti kuat menurut orang yang punya ilmu. Kalau kata beliau Imam Ibnu Hajar al-Haytami, nasab palsu itu sangat kuat bagi orang jahil. Tapi nasab palsu itu akan terbongkar kepalsuannya oleh orang-orang yang mengkaji nasab tersebut dari orang-orang yang berilmu tinggi, yang berpengetahuan. Maka oleh sebab itu kata Imam Muhammad, pelajarilah ilmu nasab terkait nasab Bani Fatimi. Jadi Muhammad tidak bilang Bani Al-Alwi, tapi bilang Bani Fatimi. Karena yang dimaksud Sayyidina Hasan al-Husain yang disebutnya kepada binti Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Nah, kemudian jadi wayu'rafun nasab bidalilain, wajib diketahui nasab dengan 2 dalil. 2 dalil. Yang pertama al-istifadatu wasyuratu fi riwayat al-istima'. Harus ada istifadah syuhrah dalam riwayat, baik riwayat hafal atau simak. Jadi kalau dalam riwayat berarti hafal. Kalau tidak simak berarti mendengar, ya kan? Jelas bagaimana? Nah, kita karena sekarang Ubaidillah itu kapan istighfar dan surah dan mana riwayatnya dalam riwayat dan simaknya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Oke. Kalau katanya, tuan-tuan, katanya penulis nasab lupa nulisin baiklah ilmu. Oke, karena manusia boleh lupa. Betul? Betul tidak? Manusia boleh lupa tidak? Karena yang benar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Semua selain Nabi Muhammad tidak mempunyai derajat kebenaran hakiki. Betul tidak? Tetapi mesti ada kebenaran lain yang menunjukkan benar ada Ubaidillah. Kalau memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab, tolong buktikan apa karya tulisnya Ubaidillah. Kan Ubaidillah itu katanya ulama hebat, sedang
tadi. Betul betul. Tak usah sampai bilang amal pergi kadang yang bisa terbang ke langit ketujuh ketemu sama Nabi setiap malam 70 kali. Setiap malam 70 kali. Apa kita katakannya? Rasulullah kekasih Nabi Sayyidul Mursalin seluruh hidup kali dia jumpa sama Nabi, jumpa sama Allah yang disebut Mi'raj, itu pun ikhtilaf dalam itu pun ada ikhtilaf. Ada ulama yang tak percaya, ada ulama yang percaya. Kalau Isra Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ijma yang benar mudah. Tapi kalau masalah Mi'raj Nabi, ada ulama yang mengatakan tidak percaya. Namun hukum orang yang tak percaya Mi'raj Nabi adalah berbunyi sesat saja. Tapi tidak sampai pada derajat mudah. Itu maknanya bahwa ulama ahli sunnah sangat hati-hati memudahkan orang lain. Jelas tidak? Kalau kita punya cucu namanya Abdul Bakir Kadar bisa terbang ke langit ke surga kemudahan jumpa dengan Nabi dalam malam 70 kali, apa kita keadaannya? Mesti kita tak pahamkan itu. Sekarang saya tanya lagi, kenapa perempuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Kenapa? Kenal tak perlu jumpa kan? Tahu riwayatnya kan? Ada tak kalangannya? Anda bukti ada orang? Ada tak kuburnya? Jelas ada. Kalau tak ketemu kuburnya, apabila ada kalangannya, jelas ada orangnya. Betul-betul. Dari Imam Syekh Hasyim Asy'ari, ngarang kitab ditulis dengan didudukkan dengan Isyam Sari. Kalau ada Imam Syekh Hasyim Asy'ari yang tak jelas makamnya di mana. Tetapi bisa tak kita membuktikan keberadaan Imam Syekh Hasyim Asy'ari? Bisa. Dengan apa? Ini kita kalangannya tuan-tuan. Jelas tidak? Siapa yang tahu Imam Al-Ghazali gurunya? Kita kan tidak tahu di mana rumahnya. Tapi dengan ada tadi sekitar orang lebih menunjukkan bahawa Imam Al-Ghazali mewujud orangnya, jelas ilmunya. Betul. Nah, ini orang bersampai ke langit itu kata bisa darah kita. Bukan palsu. Kita kalau dia kita kafitan. Kalau dia kita kafitan mengenal Imam Z lebih tua anaknya daripada Imam Ali Zainal Abidin, punya kalangan kitab yang sampai hari ini masih ada dalam rahmat ya Allah. Di antara kitab tafsir dan kitab ini, maka beliau benar dianggap orang sebagai jelas tidak? Terakhir, saya baru ngomong pada saya bulan dia berimanlah, bukan? Terakhir teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Tahu bahwa kepalsuan nasab Bani Ba'alawi itu sudah lama dikatakan palsu oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah tahu? Tapi kalau nanti kalian masih percaya sama Bani Ba'alawi itu tak ada. Ini benar. Sampai percaya sama Nabi apa sama Bani Ba'alawi? Oh, enggak semua ya Pak. Kalau senang berarti masih ada yang sampai yang ini mana kalau saya sempat dalam budaya saya ada. Jadi kalau ada ucapan yang kurang pantas harus dimaklum offset sedikit. Tuan-tuan semua yang ada di sini, ya, lebih percaya sama Nabi apa sama Bani Ba'alawi? Nabi belum. Kalau Nabi lebih anda percaya, dulu Nabi pernah sampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW tentang kejadian detik-detik datangnya
akhir zaman. Pertama disampaikan kalau nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemuda yang Qurannya fasih, cuma sampai di tenggorokan. Siapa dia? Awalnya yang berubah menjadi Wahabi. Jelas tidak? Wahabi, Wahabi, wahai para ikhwani, dulunya diurus di abad kembali, sekarang diupdate menjadi Wahabi. Muhammad Abdul Wahab, imamnya Al-Wahabi, Wahabi, Wahabi. Yang kedua, Nabi SAW menceritakan tentang fitnah Sarra. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu fitnah Sarra? Fitnah Sarra adalah gara-gara datangnya seorang laki-laki yang dia mengaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku, kata Nabi. Saya ulangi, ada gara-gara seorang laki-laki yang akan di akhir zaman nanti dia mengaku min ahli baiti, padahal laisa minni, bukan begitu. Kalau ada kitabnya, lapangnya bagaimana? Kalau ini hal pun wahai berkata oleh Nabi, perkataan hadis ya. Pertama Nabi menjelaskan dengan fitnatul akhlas. Sahabat bertanya, apa fitnatul akhlas ya Rasulullah? Fitnatul akhlas kata Nabi, ada wahaikum, bakal datang di masa itu orang yang tidak mau mendapatkan kebenaran, lari dari kebenaran. Betul? Sekarang kita membahas kebenaran tentang palsu nasabah Nabi. Mereka tidak punya dalil benarkan nasabnya, tetapi mereka menggunakan orang bodoh yang pernah diyakini nasabnya dan mau perang sama kita yang menjelaskan kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Ini fakta dan realitas ini. Berarti benar kata Nabi, sadaqta ya Rasulullah. Jelas kan? Artinya apa? Nanti akhir zaman akan muncul orang yang tak percaya sama yang benar. Kenapa? Karena didoktrin bahwa yang palsu itu benar. Kita yang menjelaskan kebenaran akhirnya tidak takut untuk berperang. Betul? Coba lihat di alam Kiai Imam. Kiai Imam tidak dakwah, menyampaikan risalah Nabawi, dia menyampaikan kebenaran, dibuat sama oknum yang 20 orang. Alhamdulillah, ini menjadi iman dan Islam, dakwah sudah selesai. Teman Kiai Imam lagi menyampaikan itu lagi kerja. Sudah 1 jam menunggu di luar negeri. Lalu datang dia bilang, misalnya cuma dia. Itu kalau kita suruh ibu-ibu tak bisa, ya? Tak bisa. Cuma bisa Allah Akbar gitu. Saya turun, alhamdulillah, ini berkat saya turun, tidak jadilah randam, akhirnya bubar, walaupun masih banyak. Dan singkat-singkat kita dari malam sampai hari ini belumlah tidur makan berjam. Kemudian yang dalam sama di sini, semua kita tersebut. Kemudian terjadi fitnah sabar. Jadi setelah itu terjadi fitnah sabar. Apa fitnah sabar? Dapalah mengkahwi badani rajulun ahli baiti yad'u wa yad'u annahu minni wa laysa minni. Kata Nabi, mereka ada seorang yang menisbatkan dirinya di bawah kulitku, di bawah mata kakiku, seorang laki-laki yang mengaku daripada ahli baitku, sesungguhnya dia bukan daripada keturunanku, kata Nabi. Nauzubillah. Loh, ini dari mana? Karena dia saja
dari mana dua laki-laki itu dari membahayi? Jawab, siapa seorang laki-laki yang terus-terus keturunannya mengaku-ngaku di dalam darah saya dengan darah kami? Baik, bajunya pepet sekali lagi menunggu. Saya ini ya di dalam itu mengalir darah kami. Itu siapa itu? Coba siapa? Ada nggak keturunan sahabat Ashraf yang lain yang mengatakan demikian? Ada nggak dari keturunan Bani Sa'd yang telah mengatakan di dalam darah kami mengalir darah kami? Ada kan? Siapa orang laki-laki yang mengatakan demikian? Orang pertama yang menyatakan dirinya sahabat Ashraf keturunan Nabi adalah Ali As-Saqaf yang mengarang kitab Burhatul Musyiqah yang kemudian menjadi kitab referensi yang dibuat menjadi nama kitab Syarhul Shahihah. Itulah sebelumnya yang dapat saya sampaikan. Mohon dimuliakan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau salah apa yang saya sampaikan, berikanlah tanggapan kebenaran, sampaikan hujah untuk bisa saya dapat petunjuk daripada yang salah. Tapi apa yang saya sampaikan, saya berdiri atas yang hak selama tidak ada wujudnya satu hujah yang kuat. Mohon maaf lahir batin.